Istirahat yuk, Liv. Kita makan gorengan lagi. Enak banget gak sih siang-siang gini? Kita makan gorengan, minumnya es teh manis. Mantep banget dah pokoknya. Wah, ide bagus tuh. Dari tadi aku juga lapar sih. Gas. Oke. Liv, kamu tuh tiap hari makan gorengan terus. Padahal kan di kantin udah nyediain makanan sehat. Makan gorengan tiap hari tuh nggak baik bagi kesehatan. Aduh, makanan di kantin itu kurang nampol. Rasanya gak enak. Kayak gak dikasih garam, hambar. Bener gak, Rul? Ya bener banget tuh, Liv. Enakan juga makan gorengan sama junk food. Lagian hidup cuma sekali. Kenapa nggak kita bikin happy-happy aja? Sekali-sekali lah kita self reward. Aduh, kalian nih bapak sah banget dibilangin. Kamu tuh juga sering kurang gerak. Padahal kan di sini udah ada fasilitas olahraga. Aduh, iya sih ada fasilitas olahraga deket juga, tapi fasilitasnya jelek. Aku lihat aja males untuk olahraga. Udah deh Nin, kamu jangan cerewet. Nanti kalau aku kesini lagi, aku bawain gorengan deh. Tahu tuh si Ainin. Udah, habisin aja gorengannya. Gas. Udah, kalian nih sah banget dibilangin. Aduh, baru kerja sedikit udah ngos-ngosan nih. Kira-kira kenapa ya? Iya juga ya, Liv. Aku jadi ikut kepikiran. Aku perhatiin gerakanmu nggak selincah dulu kerjanya. Terus berat badanmu juga naik drastis nih. Aduh teman-teman, gak usah berlebihan deh. Ini tuh cuman biasa. Nanti juga bakalan sembuh sendiri. Jadi gak usah digede-gedein lah. Dan mungkin juga gara-gara aku lagi banyak kerjaan, jadinya pekerjaanku lemot dan gak selincah dulu. Ya udah jangan lebay deh. Aduh, ini tuh bukan lebay, ini tuh kita khawatir. Nanti takutnya makin ditunda tuh makin parah sakitnya. Istirahat memang penting sih, Liv. Tapi bener kata Ainin. Kalau penyakitnya terus-menerus ya harus diperiksa. Jangan nunggu makin parah deh. Nggak lagi deh aku ngajak kamu makan gorengan. Duh, santai aja kali. Ini lo udah jam pulang. Ayo pulang. Mudah lelah dan napas berat bisa menjadi tanda awal adanya gangguan kesehatan. Salah satunya berkaitan dengan obesitas. Pada individu yang mengalami obesitas, tubuh harus bekerja lebih keras untuk melakukan aktivitas karena adanya penumpukan lemak berlebih. Sehingga kondisi ini tidak boleh dianggap sepele. Mas kok akhir-akhir ini sering kelihatan capek banget ya? Makan juga nggak terkontrol. Coba deh dicek. Terus mulai jaga juga pola makannya. Bener sih, aku juga ngerasa gitu. Tiap hari bawaannya pengen makan terus, tapi susah buat nguranginnya. Apalagi makan gorengan sama es teh. Wah, mantap betul. Coba periksa dulu deh ke klinik biar jelas penyebabnya itu apa. Perlu banget emangnya. Aku kira ini tuh cuma capek kerja biasa. Ya meskipun aku gampang ngos-ngosan sih kalau dibuat naik turun tangga. Justru itu mas, kalau dibiarkan terus-menerus malah bisa jadi masalah kesehatan. Apalagi berat badan kamu akhir-akhir ini naik. Bisa jadi itu tanda obesitas loh. Waduh, jadi agak khawatir juga ya. Ya udah deh, besok aku coba periksa ke klinik pabrik ya. Sama aku juga mulai buat ngurangin makan makanan yang kurang sehat. Ya ini soal kesehatan mas, coba cek dulu biar dikasih tahu nanti pola makan yang tepat itu bagaimana. Daripada diperiksa yang nanti keburu berisiko ke penyakit-penyakit yang lainnya. Keesokan harinya, Selamat pagi dengan Bapak Ali. Iya benar dok. Iya, ada keluhan apa Pak yang dirasakan saat ini? Akhir-akhir ini saya merasa cepat capek dok. Terus badan juga terasa berat dan mudah ngos-ngosan kalau dibuat naik turun tangga. Bahkan saya melakukan aktivitas ringan pun juga merasa kurang kuat. Baik Bapak, apakah ada perubahan berat badan akhir-akhir ini? Iya dok, benar. Untuk perubahan berat badan sepertinya ada kenaikan. Cuman untuk pastinya saya tidak terlalu memperhatikan sih dok. Setelah ini saya cek ya, dari tinggi badannya, berat badannya, tekanan darah dan juga lingkar perut. Dari hasil pemeriksaan diperoleh berat badan Bapak itu di 100 kilo Pak, dan tingginya di 169 cm. Nah kita akan lihat indeks massa tubuhnya Bapak bersama-sama ya Pak, biar kita bisa tahu kalau Bapak itu kondisinya normal nggak sih. Ini kita masukin ya Pak, kita lihat. Nah ini Bapak, ternyata Bapak itu dalam kondisi obesitas. Nah perlu diketahui bahwa obesitas ini bisa menyebabkan tubuh Bapak itu bekerja lebih keras, terutama pada paru-paru dan jantung. Saya kira cuma capek biasa saja dok. Ternyata kondisi saya sudah serius ya. Iya Bapak, ini termasuk serius ya Pak. Tapi tenang saja, ini masih tahap deteksi dini sebelum ada penyakit-penyakit lain seperti dari jantung atau juga diabetes. Nanti Bapak bisa mulai dengan mengubah gaya hidupnya dulu ya Pak, pelan-pelan. Baik dok. Iya, nanti juga bisa kita jadwalkan kontrol rutin untuk memantau perkembangannya Bapak. Kalau perlu bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti cek gula darah, kolesterol, dan sebagainya begitu ya Pak. Bapak juga saya sarankan habis ini ke ahli gizi saja Pak. Karena
bisa diatur nanti pola makannya Bapak itu harusnya seperti apa. Bisa ke ruang sebelah ya Pak. Oke, siap dok. Dari apa yang dokter jelaskan, saya akan jalani semuanya. Oke, terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Saya izin pamit terlebih dahulu. Mari dok. Mari. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Kira Bapak Alif ya? Iya benar. Baik Bapak, silakan duduk Pak. Baik Bu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, meskipun kurang begitu sehat. Kurang begitu sehat ya. Baik Pak, jadi di sini saya akan membantu Bapak dengan pola makan ya Pak. Mungkin bisa mulai diceritain apa aja sih kebiasaan makan Bapak mulai dari sarapan pagi sampai sebelum tidur, malam sebelum tidur. Terkait pola makan, jujur saja Ibu, ketika pagi hari saya kadang telat makan. Terus untuk siang hari juga saya biasanya makan seadanya Ibu. Biasanya juga terlebih saya seringnya makan di malam hari. Begitu. Nah, baik Bapak. Jadi, pola makan seperti itu dapat berkontribusi pada kenaikan berat badan. Apalagi kalau jenis makanan yang Bapak konsumsi itu tinggi lemak dan gula. Oh, iya Ibu, saya juga sering makan gorengan sama makan makanan cepat saji sih Bu. Itu. Baik Bapak, nggak apa-apa. Kita perbaiki secara bertahap dan bersama-sama ya Pak. Nggak perlu langsung drastis gitu, nggak perlu. Yang penting Bapak konsisten. Bapak contoh bisa mulai dari hal yang sederhana. Kayak pas sarapan pagi, Bapak jangan minum kopi aja, tapi selingin juga sama makan makanan sehat. Selain itu Ibu, adakah yang perlu saya lakukan lagi? Nah, baik Pak Alif. Jadi yang pertama, Pak Alif itu bisa mengurangi gorengan dan makanan tinggi gula. Terus jangan lupa juga untuk mengimbangi dengan perbanyak sayur, buah, dan protein. Yang terakhir, tapi yang paling penting, porsi makan juga jangan lupa diperhatikan ya Pak. Apalagi jangan berlebihan, terutama di malam hari. Kalau saya gampang lapar bagaimana Bu? Apakah saya harus menahan lapar tersebut? Nah, bukan berarti Bapak harus menahan lapar ya. Bapak bisa menyiasati dengan makan porsi kecil, tapi frekuensinya sering. Misal, Bapak bisa 3 kali makan makanan utama dan 2 kali makan snack sehat. Justru, Bapak itu saya sarankan jangan sampai kelaparan Pak. Soalnya, kalau sampai kelaparan, nanti malah buat Bapak makan yang berlebihan gitu. Selain itu juga saya harus berolahraga nggak Bu? Bener banget Pak. Disarankan mulai dari yang ringan dulu ya. Misal jalan kaki selama 30 menit setiap hari. Terus nanti dapat dilakukan secara bertahap gitu. Nanti kalau senggang juga coba saya buatkan contoh menu harian untuk Bapak ya. Oh oke, siap-siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya, sangat jelas dan saya rasa cukup. Dan juga saya sudah tahu harus mulai dari mana. Terima kasih Ibu. Bapak sama-sama Bapak. Jadi kuncinya adalah komitmen dan konsisten ya Pak. Monggo silakan Bapak diperkenankan untuk pulang dan istirahat ya Pak. Oke baik, terima kasih Bu. Mari. Kembali Bapak, hati-hati di jalan. Baik. Keesokan harinya. Selamat pagi Pak Alif. Pagi. Saya dengar beberapa hari yang lalu Bapak sempat melakukan pemeriksaan kesehatan ya? Benar, kata dokter saya termasuk kategori obesitas. Saya disuruh mulai untuk menjaga pola makan dan kesehatan. Betul itu kata Bu Dokter. Kalau di dalam K3 kita melihat permasalahan kesehatan tersebut dengan segitiga epidemiologi. Nah, kalau Bapak tidak terburu-buru dan berkenan mendengar penjelasan saya, Bapak bisa ikut dengan saya sebentar. Oke, boleh Bu. Nah, baik Bapak Ibu, jadi segitiga epidemiologi itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama ada host atau individu, lalu yang kedua ada agent atau penyebab, dan yang terakhir ada environment atau lingkungan. Nah, ketiga faktor tadi itu berinteraksi dan menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Kalau berdasarkan kasus saya itu masuk yang mana saja ya Ibu? Baik, jadi kita kaitkan dengan kasus Bapak Alif ya. Nah, obesitas itu agent atau penyebabnya itu dari makanan yang tinggi kalori. Jadi kayak fast food, terus gorengan, lalu minuman yang tinggi gula itu bisa menyebabkan obesitas. Nah, lalu ada hostnya atau pejamu, itu adalah individunya, yaitu Bapak Alif. Nah, faktor seperti kebiasaan makan, lalu kurangnya olahraga, dan mungkin dari genetik itu juga ikut mempengaruhi kondisi ini. Oh begitu, berarti segitiga epidemiologi yang Ibu jelaskan itu saling berkaitan ya? Betul Bapak, jadi faktor lingkungan itu juga ikut mempengaruhi. Nah, bisa dilihat dari pola kerja, kebiasaan duduk yang lama, lalu faktor lingkungan yang mungkin tidak mendukung untuk banyak beraktivitas fisik gitu ya. Nah, jadi faktor dari obesitas itu tidak hanya satu, tapi dari kombinasi segitiga epidemiologi yang saya jelaskan tadi. Berarti kalau misalnya mau memperbaiki, berarti harus dari semuanya ya Bu? Nah, tepat sekali. Jadi untuk Bapak Alif, mulai sekarang bisa ubah pola hidupnya ya, mulai dari atur pola makan, terus perbanyak olahraga gitu ya. Karena kami dari K3 itu bukan hanya untuk mencegah kecelakaan, tapi juga menjaga kesehatan pekerja agar tetap produktif. Nah, untuk Bapak Alif,
bisa ikut program dietnya ya. Nanti kalau ada informasi yang dibutuhkan bisa hubungi saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Saya dan teman-teman mohon izin pamit dulu. Mari Bu. Terima kasih, Bu. Halo Alif, udah sehat apa belum nih? Aduh, belum sih. Ini lagi masih gak enak badan sama masih ngos-ngosan juga. Terus juga gampang capek, masihan. Aku punya kabar bagus loh buat kamu. Kamu tuh dipanggil manajer kita, Bu Alexa, ke ruangannya. Waduh, kenapa lagi sih? Apa gara-gara aku sakit ya bakalan disemprot sama dimarahin? Ya udah deh, aku mau ke sana dulu ya. Ya udah, makasih ya Rul. Gak apa-apa. Selamat siang Pak Alif, silakan duduk. Jadi saya sudah menerima laporan dari Bu Dinar terkait kondisi kesehatan Bapak. Ternyata kondisi Bapak perlu diperhatikan lagi ya Pak. Memang benar Ibu, baru saja saya periksa dan memang saya tidak ingin kondisi saya mengganggu pekerjaan saya. Dan saya juga merasa akhir-akhir ini pekerjaan saya jadi lebih lambat dan kurang produktif. Terima kasih sudah jujur dan mau memeriksakan diri ya Pak. Nanti kita cari solusinya bersama. Karena kami dari pihak manajemen ingin mendukung perbaikan kondisi Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya ingin tanya apakah ada saran yang harus saya lakukan? Nanti dari sisi perusahaan kami akan memberikan waktu istirahat yang cukup. Terus kami juga menganjurkan Bapak untuk melakukan diet khusus. Terus melakukan konsultasi rutin dengan dokter dan ahli gizi. Juga nanti untuk kerjaannya akan di rolling ya, supaya nanti tujuannya biar Bapaknya nggak duduk terlalu lama. Oke. Kami berharap agar Pak Alif bisa segera pulih dan kembali optimal. Tapi jangan dipaksakan, tetap jaga kesehatan. Baik Ibu. Oh iya, setelah ini akan ada meeting untuk upaya pemantauan kesehatan pekerja Pak. Nanti Pak Alif bisa ikut. Nanti akan kami buatkan beberapa peraturan mengenai hal tersebut. Keesokan harinya, Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Baik, seperti yang sudah dijadwalkan, hari ini kita mulai dengan senam pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Seru juga ya ternyata. Biasanya langsung duduk kerja, lumayan badan jadi seger nih. Iya bener banget tuh Rul. Aku juga sama dokter disuruh banyak gerak sih. Iya bener banget tuh ya. Aktivitas kayak gini tuh bisa bikin badan sehat sama ngurangin obesitas. Yuk kita rajin olahraga yuk. Yo. Mari silakan Pak, Bu. Jadi di sini kita ada menu yang lebih sehat daripada hari-hari sebelumnya. Nah, ada nasi, sayur, buah, lauk rendah lemak, dan susu. Mari. perjalanan kisah tersebut menunjukkan bahwa perubahan kecil dapat membawa dampak besar bagi kesehatan dan produktivitas kerja. Keluhan sederhana tidak boleh dianggap sepele. Pada akhirnya, kesehatan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga hasil dari kerjasama antara pekerja, tenaga kesehatan, dan perusahaan. Dengan komitmen bersama, lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Sehat itu investasi. Telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar, sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah